Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah syam dan juga ibadah-ibadah lainnya, dan kita bersyukur masih diberi kesehatan. Karena di saat yang sama ini juga banyak saudara-saudara kita yang saat ini terkena wabah corona, sehingga kita patut bersyukur dan berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita dan keluarga kita dan lingkungan kita terkena virus corona. Sehingga dalam rangka kita bersyukur, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Di tengah-tengah pandemi corona ini memang kita ini diuji. Yang sehat diuji, yang sakit otomatis jelas. Paling tidak kita sebagai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, sebagai orang yang sehat, bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita yang sakit. Apalagi bukan hanya masalah sehat dan sakit. Saat ini dampak dari corona diantaranya adalah dengan adanya dampak-dampak ekonomi. Banyak orang-orang yang di PHK, banyak gara-gara corona orang yang berdagang tidak bisa berdagang, sehingga kita patut untuk bisa tampil menjadi orang yang menjadi solusi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Ini ayat yang komplit, yaitu mengatur hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita, yang pertama hubungan dengan Allah, kita supaya betul-betul hubungan yang baik dengan Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah itu paling tidak suka jika diselingkuhi. Kita harus hanya menyembah, hanya meminta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini hubungan kita dengan Allah, jangan sampai dinodai dengan kemusyrikan. Karena kemusyrikan itu bisa menghancurkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Kemusyrikan itu tidak bisa kita menjadikan masuk surga. Sehingga ini hubungan dengan Allah jaga yang baik. Setelah kita hubungan baik dengan Allah, Allah melanjutkan dalam ayat ini kita supaya menjalin hubungan baik dengan kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita supaya berbuat baik. Momentum seperti ini, misalnya ada yang merantau saat ini lagi digalakkan jangan sampai mudik. Ini juga salah satu wujud cinta dengan orang tua, bukan berarti harus mudik. Karena kalau mudik malah membawa madarat. Sehingga tidak mudik dalam rangka cinta kepada orang tua. Jangan sampai kemudian memaksakan diri untuk mudik ternyata malah membawa virus. Dan bukti atau cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi yang saat ini diberi kesempatan untuk mendampingi orang tua, selalu kasihi orang tua kita. Mumpung masih hidup, sayangi mereka.
pantau kesehatannya, apalagi yang sudah usia tua atau mungkin yang sudah sakit-sakitan orang tuanya. Ini betul-betul ujian yang betul-betul harus dihadapi dengan sabar. Karena kadang ada diuji dengan orang tua yang sudah tua renta, sakit-sakitan. Ini kalau anak-anak yang tidak beriman, itu pasti akan berebut untuk menghindar. Tapi bagi anak-anak yang beriman dan betul-betul meyakini bahwa bakti kepada orang tua itu merupakan tiket masuk surga, pasti akan berlomba-lomba untuk bisa bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan, setelah kita peduli dengan kedua orang tua kita diperintahkan untuk juga berbuat baik kepada karib kerabat. Wabidil kurba, karib kerabat, saudara-saudara kita, apakah itu kakak, adik, karib kerabat yang lain, ada keponakan, ada pakde, ada bule yang masih ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, itu supaya betul-betul kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi di bulan Ramadan ini, kemudian di tengah pandemi corona, mari kita perhatian. Kalau saat ini kita sehat, saat ini kita mampu, coba perhatikan saudara kita ada ndak yang sampai kekurangan beras? Ada ndak saudara kita yang sampai kemudian meminta-minta? Jangan sampai ada saudara, ada kita, kok sampai ada saudara kita yang meminta-minta, atau mungkin tren di masyarakat kita pinjam ke tempat orang lain atau bahkan ke rentenir. Kita malu. Oleh karena itu berbuat baik kepada saudara-saudara kita, lindungi mereka. Jangan sampai kitanya diberi kesehatan, diberi kemampuan, kita punya saudara, ternyata kita tidak peduli. Kemudian berikutnya, setelah kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada karib kerabat, wal yatama, yaitu disuruh berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ini momentum seperti ini supaya betul-betul dijadikan momentum untuk beramal. Kita peduli dengan anak-anak yatim. Memang tidak kemudian mengkhususkan di bulan Ramadan. Di bulan apapun kita harus peduli dengan anak yatim. Apalagi di bulan Ramadan ini yang pahala dilipat gandakan. Kalau kita punya anak yatim yang mungkin masih ada kaitan dengan saudara, mari kita betul-betul bantu. Dan juga kalau ada anak yatim tetangga yang kita tahu, atau kalau tidak tahu mana anak yatim, infakkan harta kita, penghasilan kita, sisihkan untuk panti asuhan yatim dan miskin. Itu bentuk konkret dari berbuat baik pada anak yatim. Kemudian wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Saat ini pemerintah juga menggelontorkan dana untuk korban dampak corona. Jadi banyak sekarang miskin-miskin baru bermunculan karena tidak mendapat penghasilan, karena tidak bekerja, sehingga betul-betul dia miskin baru, tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Meskipun pemerintah sudah menjamin atau memberikan bantuan, itu sungguh tidak kemudian mencukupi. Kalau kita lihat di masyarakat itu kan, ketika dibantu beras berapa kilo, paling hanya berapa kilo, tapi untuk 1 bulan itu nggak cukup. Sehingga kepedulian kita, kalau kita diberi rezeki, diberi kemampuan, kita untuk senang memberi dan membantu dalam konteks kekinian, yaitu konteks corona. Bantu mereka yang betul-betul miskin, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan dari kita. Kemudian wal jaridil kurba wal jaril junubi, ini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi indahnya Islam dalam kaitan dengan hubungan sama manusia, kita pasti punya tetangga, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dekat maupun jauh. Para ahli tafsir menafsirkan dekat jauh, ada yang menafsirkan secara letak. Ya, ini berdasarkan pertanyaan Aisyah kepada Nabi, kepada siapa ya Nabi tetangga yang kami prioritaskan untuk kita beri? Nabi memberi jawaban, tetangga yang dekat dengan pintu rumahmu. Ini bisa dipahami tetangga dekat
adalah secara jaraknya dekat. Tetangga jauh mungkin secara jarak memang jauh, tapi tetap sama-sama untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian ada yang menafsirkan tetangga dekat dan tetangga jauh itu non-muslim dan sesama muslim. Kalau tetangga dekat sesama muslim, kalau tetangga jauh non-muslim. Inilah indahnya Islam, sehingga disuruh berbuat baik tidak hanya kepada tetangga yang muslim, non-muslim pun mereka punya hak sebagai tetangga. Sehingga kesempatan di bulan Ramadan ini mungkin bagi ibu-ibu yang biasa masakan atau mungkin jajan, ayo kirimi tetangga-tetangga, bukti berbuat baik minimal seperti itu, sehingga mewujudkan dari perintah Allah ini berbuat baik dengan tetangga. Perhatian, ya memang tidak semuanya, tidak selamanya berbuat baik dengan materi, dengan perhatian, senang, menolong, perhatian dengan tetangga, itu pun bentuk kebaikan. Kemudian setelah kita berbuat baik, diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada wassahibi bil jambi, yaitu kawan, yaitu sahabat, yaitu teman dekat atau pertemanan. Jadi karena hubungan sosial itu mesti kita punya teman, itu diperintahkan kita berbuat baik sama teman. Ini biasanya mendekati Lebaran, banyak teman-teman yang mungkin membutuhkan akan datang untuk pinjam uang. Kalau misalnya memang mampu, bukan hanya pinjam, beri. Sehingga itu wujud berbuat baik sama teman. Konkretnya seperti itu. Ya memang banyak jenis-jenis cara untuk berbuat baik, perhatian. Jadi itulah Islam, memerintahkan kita berbuat baik sama teman. Jangan sampai kemudian cuek. Apalagi kita tahu bahwa teman kita itu memang membutuhkan, sehingga kita jangan sampai cuek, tapi harus perhatian dengan memberikan bantuan, bahkan mungkin menawarkan kalau toh tidak ditembung, ya, apa yang bisa saya bantu, seperti itu. Itulah wujud sahabat, teman. Ini perintah dalam Al-Quran, disuruh untuk berbuat baik dengan wassahibi bil jambi. Kemudian wabnis sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan. Ini pernahkah kita menjadi seorang musafir, orang yang dalam perjalanan, kemudian kita berada di kampung orang lain, sungguh kita membutuhkan pertolongan dari orang. Kadang-kadang apalagi sampai bekal kita habis. Tamu, dalam konteksnya tamu, kita juga berbuat baik dengan tamu. Ada orang asing kadang-kadang saat ini kan malah cenderung dicurigai. Tapi bagaimanapun pula harus imbang antara curiga dan semangat menolong. Jangan sampai kemudian curiga berlebihan sehingga tidak mau menolong. Kadang-kadang hanya masalah sepele, tanya alamat kemudian tidak mau menjawab. Ini contoh kecil, ada tamu, ada musafir yang tanya alamat, tunjukkan. Itu berbuat baik dalam hal kecil. Kalau misalnya ada musafir yang sampai kemalaman, mungkin kalau dalam konteks sekarang sudah tidak berlaku, tapi dulu mungkin ketika kemalaman ya mengampirkan ke rumah untuk tidur di rumahnya. Tapi sekarang kalau malam ya sudah banyak hotel, sudah banyak penginapan. Tapi mungkin bisa terjadi hal seperti itu. Ada musafir yang butuh bantuan. Inilah Ibnu Sabil, ya. Kemudian wa ma malakat aimanukum. Juga supaya berbuat baik kepada, kalau ini dulu budak, ya. Budak-budak. Tapi sekarang sudah tidak perbudakan, tidak ada. Kalau kita bisa pahami ya, orang yang bekerja untuk kita, karyawan-karyawan kita, orang yang bekerja untuk kita, kita berbuat baik. Jadilah jeragan, jadilah bos yang disenangi oleh karyawannya. Apalagi ini sudah mendekati hari raya, pastikan THR-nya sudah dibagikan, pastikan berikan THR-nya, sehingga itulah wujud betul-betul menjadi bos yang peduli dengan karyawan, yang peduli dengan orang yang bekerja untuk kita. Kemudian ditutup ayat ini dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Inilah dalam konteks pergaulan sosial masyarakat, jangan sampai kita membanggakan diri, sombong, merendahkan orang lain. Jangan. Oke, saat ini saudara kaya, Allah mudah membalikkan menjadi miskin. Sehingga pergaulan tadi dengan tetangga, dengan teman, dengan orang musafir, dengan kerabat, apalagi dengan orang tua, jangan sampai kita membuat masalah.
Itulah para jamaah, itulah yang mestinya kita lakukan sebagai umat Islam. Hubungan dengan Allah baik, ya, mungkin sholatnya rajin, puasanya, baca Qur'annya, tapi jangan lupa hubungan dengan sama manusia pun harus baik. Semoga bermanfaat, semoga Ramadan kita selesaikan dengan baik, kemudian juga wabah corona semoga bisa lenyap, lekas hilang dari bumi pertiwi ini. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.